Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum lebih dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara segar, kami masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat pagi hari ini kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tema besar kita yang kita gumuli bersama-sama dalam semester ini, dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Perikop di atas, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan subtema untuk kita semua pada pagi hari ini. Berbuah pada masa pandemi COVID-19. Ya, berbuah artinya orang yang sudah percaya kepada Tuhan tentu harus bisa untuk dapat menghasilkan buah dengan baik dan bermanfaat kepada orang lain. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan tentang pohon ara tersebut harus menghasilkan buah dengan baik dan benar. Sebagai orang yang sudah percaya juga, maka kita harus bisa untuk berbuah. Dan buah yang menghasilkan pun harus bermanfaat bagi orang lain. Buah yang memberikan kenikmatan, rasa damai, sukacita, dan kenyamanan. Dari buah itu maka orang yang belum percaya akan dipandu pengenalan akan Allah yang benar dalam Yesus, Sang Juru Selamat. Dimanapun kita berada, hendaklah kita juga dapat berbuah bagi Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, bukan menjadi sebuah penghalang untuk tidak bisa menghasilkan buah tersebut, oleh karena tidak bisa keluar dan memberitakan akan kabar baik itu kepada orang yang belum percaya. Tetapi, dengan sebuah kesulitan tersebut ini, apakah hanya sampai di sini saja keterbatasan kita untuk tidak bisa menghasilkan buah tersebut? Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan agar kita dapat untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu dengan baik dan benar. Dalam sebuah keadaan yang sangat sulit seperti ini, maka janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pemimpin atau pendidik Kristen, menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini untuk tidak menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada orang yang belum percaya. Yang menjadi penegasan untuk kita. Sebagai seorang Kristen, maka harus berbuah terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa berbuah pada masa pandemi COVID-19 ini? Dalam kitab Lukas ini, ayat yang ke-6 sampai 8 ini, kita akan bersama-sama belajar 2 hal penting yang akan saya bahas untuk kita semua pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, tetap semangat melayani Tuhan. Semangat di sini adalah antusias, bergairah, menaruh minat besar, bergelora hati, berkemauan dan kuat untuk terus bekerja dan berjuang. Semangat sangat penting untuk membangun apa saja, baik kuliah, pelayanan, pekerjaan, meraih cita-cita, dan sebagainya. Semangat dapat memberikan kita semangat untuk bertahan, tetap berjuang.
memberi pengharapan, memperluas visi, membuka jalan keluar dari masalah. Bukan semangat biasa saja yang kita butuhkan, melainkan semangat yang datang dari Tuhan dan dari hati kita sendiri. Kita bisa tahu bahwa dimanapun pada masa pandemi ini tentu sangat sulit untuk sebagai pelayan Tuhan bisa semangat untuk melayani Tuhan lagi. Tetapi justru yang dapat kita ketahui bahwa banyak orang tidak lagi mau untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, oleh karena merasa takut dan lain sebagainya. Kita juga harus memiliki konsisten untuk melayani. Yang dibutuhkan agar kita tetap konsisten melayani adalah kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan tidak hanya sendirinya terjadi dalam hidup kita, tetapi harus latih terus-menerus. Bagaimana kita harus tetap semangat melayani Allah, yaitu dengan pengenalan akan Allah. Ya, yang menjadi poin A untuk kita. Pengenalan Allah. Kita harus bisa mengenal Allah dengan jelas, dan itu hanya bisa dicapai dengan komunikasi dan intensif melalui saat teduh, berdoa, dan membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu mempunyai pengalaman pribadi dalam hidup bersama dengan Tuhan untuk bisa mengenalnya secara jelas. Siapa yang kita layani? Kita bisa baca dalam Roma 1 ayat yang 9. Sebagai pelayanan Tuhan, kita harus sadar bahwa yang kita layani adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memelihara kita dalam kehidupan ini. Ya, yang menjadi poin B yaitu memandang kepada Yesus. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Kita mengingat segala pengorbanan dan penderitaannya itu. Masihkah kita tidak semangat melayani Tuhan? Ya. Kita tahu bahwa Yesus telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita ini dari dosa. Jadi ini adalah kerja kita, tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan itu semua dalam kehidupan kita dengan baik. Yang ke-C, memandang kepada kekekalan. Janji kemuliaan akan diterima membuat kita tidak pernah tawar hati, tapi terus bersemangat memberitakan Injil. Ya. Kita tahu bahwa Paulus mau agar lain juga dapat menerima kekekalan saat percaya dan tinggal dalam Yesus. Apa yang menjadi tujuan utama kita melayani? Kita bisa lihat juga dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan sesuatu tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kalau kita melakukan itu oleh karena rasa takut kita kepada manusia, suatu saat nanti kita akan merasa kecewa. Tetapi kita melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan itu kita tidak merasa dikecewakan oleh Tuhan. Ya. Tujuan utama kita melayani adalah menggenapi rencana Allah bagi seluruh umat manusia dan untuk memuliakan namanya. Amin. Bagiannya yang kedua, terus melayani Tuhan dengan berbagai cara. Saat ini pendidik dan pemimpin Kristen mempunyai kendala dalam memberitakan Injil kepada orang lain karena pandemi COVID ini. Kesulitan pandemi COVID-19 ini membuat kita sulit keluar, sulit untuk berkumpul bersama karena dibatasi dan lain sebagainya. Namun, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk dapat memberitakan firman Allah. Artinya sebagai pendidik dan pemimpin Kristen, kita tidak boleh diam saja tanpa melakukan sesuatu. Sebagai pemimpin dan pendidik Kristen harus tetap memiliki banyak cara dan akal untuk dapat menyampaikan firman kepada orang lain. Salah satunya menggunakan media sosial ialah seperti Facebook, YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Mungkin melalui Facebook
kita bisa menyampaikan ayat firman Tuhan. Melalui YouTube kita bisa mengupload video khotbah, sharing renungan. Melalui Zoom juga kita bisa melakukan ibadah online bersama, sharing, diskusi, menyampaikan materi. Ya. Yang menjadi kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini, sebagai pendidik dan pemimpin Kristen, di tengah pandemi COVID-19 yang sangat sulit untuk memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi harus tetap semangat dalam melayani Tuhan melalui berbagai cara yang bisa dipakai, salah satunya melalui media sosial. Ya, jadi media sosial kita harus menggunakan dengan baik untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar dan kami pelajari bersama pada pagi hari ini Tuhan, kiranya kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.